melanjutkan di D4 Bidang Pendidik Universitas Negara Rizky, dan yang terakhir saya melanjutkan pendidikan Magister Kebidanan di Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang dipercayakan kepada saya, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan ini saya bawakan pada semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang prinsip asuhan kebidanan yang holistik dan pendekatan dalam asuhan, kemudian langkah-langkah manajemen kebidanan, dokumentasi asuhan kebidanan, hak-hak dan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS. Adapun poin-poin capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain, mahasiswa mampu menganalisis prinsip asuhan kebidanan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis asuhan kebidanan yang holistik. Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan dalam asuhan. Mahasiswa mampu pula menganalisis sejarah perjuangan perempuan baik lokal, nasional maupun internasional. Kemudian mahasiswa juga mampu melaksanakan langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan. Mahasiswa mampu melaksanakan dokumentasi asuhan kebidanan. Mahasiswa mampu menganalisis pengenalan perempuan dalam kajian multi perspektif, biologis, psikologis, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta hak-hak perempuan dan anak. Mahasiswa mampu menganalisis peran dan status perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan membangun peradaban manusia. Mahasiswa mampu menganalisis program pemberdayaan perempuan dalam multidimensional lintas sektoral. Mahasiswa mampu mendeskripsikan isu gender dalam kehidupan perempuan. Mahasiswa mampu menganalisis kajian gender dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Mahasiswa mampu menganalisis dampak ketidaksetaraan sosial pada kesehatan perempuan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi deteksi dini kegawat daruratan asuhan kebidanan dan mengimplementasikan asuhan kebidanan dalam situasi krisis kesehatan. Berikut ini saya akan mencoba mendeskripsikan salah satu materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah ini, yaitu pada pertemuan ke-7 yang membahas tentang dokumentasi asuhan kebidanan. Yang di dalamnya materi-materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa antara lain, yang pertama dasar hukum dalam dokumentasi kebidanan, kemudian definisi dokumentasi kebidanan, metode dokumentasi kebidanan, kemudian langkah-langkah dokumentasi, hubungan manajemen kebidanan dengan dokumentasi yang di dalamnya yaitu SOAP, kemudian prinsip teknik dokumentasi, manfaat dokumentasi. Inovasi saya yang saya gunakan dalam mendukung proses pembelajaran ini yaitu dengan absensi menggunakan QR code. Karena menurut saya absensi dengan metode konvensional itu akan menghabiskan banyak waktu. Selain itu, saya juga akan menggunakan Google Classroom untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran atau wadah dalam mengumpulkan tugas. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, strategi delivery. Pada strategi ini, saya menggunakan metode ceramah yang diharapkan mahasiswa dapat memahami secara luas dan pada tepat materi yang saya berikan. Sebelum saya memberikan materi, saya akan mereview kembali materi yang pekan lalu saya bawakan, sehingga mahasiswa akan tahu sinkronisasi antara materi pekan lalu dengan materi pekan ini. Setelah pembelajaran selesai, saya biasanya membuka sesi tanya jawab sehingga mahasiswa lebih menguasai dan memahami dan bisa menanyakan kembali. Misalnya ada materi-materi yang saya bawakan yang tidak dimengerti oleh mahasiswa dan bisa ditanyakan kembali, dan saya akan menjelaskan lebih detail dan mendalam. Kemudian yang kedua, strategi interaction. Saya menggunakan metode diskusi baik kelompok maupun mandiri. Di sini saya akan memberikan studi kasus sehingga mahasiswa mampu memiliki pola pikir yang lebih terarah, lebih kritis, aktif, dan lebih kreatif dalam mempresentasikan materinya. Mahasiswa juga diajarkan untuk berdiri di depan umum sehingga nantinya akan lebih percaya diri saat di depan masyarakat. Strategi
asesmen. Asesmen ini sudah disepakati di awal pertemuan melalui kontrak pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif melalui bobot yang telah ditetapkan, sehingga mahasiswa sendiri bisa menilai kemampuannya secara mandiri. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran 15%, UTS 30%, tugas keaktifan di kelas, kuis, presentasi 25%, UAS 30%. Dari hasil evaluasi, saya akan membuka secara transparan nilai-nilai hasil ujian kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melihat hasil atau kekurangan apa yang dimiliki dalam perkuliahan saya. Ketika ada kekurangan, biasanya saya akan memberikan remedial kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya. Ya, begitupun sebaliknya, ketika saya transparan memberikan nilai, ada kalanya saya keliru dalam memberikan penilaian, sehingga mahasiswa dapat bersifat kritis dengan memberikan bukti, dan saya memiliki kesempatan untuk merubah penilaian sebelum diserahkan ke bagian akademik melalui siakan. Bentuk soal asuhan kebidanan, khususnya UTS dan UAS, saya merujuk pada soal-soal ujian kompetensi nasional bidan atau UKBI. Dari soal-soal tersebut, mahasiswa akan terbiasa menghadapi soal-soal yang sama, sehingga mereka akan lebih memiliki kesiapan untuk menghadapi hukum yang sesungguhnya pada saat mereka menyelesaikan pendidikan sarjana dan profesi bidan. Berikut ini saya akan menunjukkan video proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam rangka seleksi sertifikasi dosen pada PDD UKT-PT, di mana saya akan melakukan proses TBM dengan DIA, metode Delivery Interaction Assessment. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, Siap. duduk siap, Bang. Lapor Prodi Sarjana Kebidanan kelas D23 jumlah 35 siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Lanjutkan. Istirahat tempat. Gerak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan di-scan dulu. Ini adalah absensi untuk kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Baik, Ibu. Kita cek dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, masih semangat. Kita akan belajar tentang dokumentasi asuhan kebidanan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7 di asuhan kebidanan. Saya mau review dulu. Ada yang masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Oke, sebelah sini dulu. Silahkan. Jawabku, jadi materi kita pada minggu lalu itu mengenai 7 langkah Varney. Oke, 7 langkah Varney. Sekarang ada yang bisa menjelaskan yang mana itu 7 langkah Varney? Oke, sebelah kiri lagi. Silahkan. Jadi itu langkah-langkah dari 7 langkah Varney. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dasar, langkah kedua interpretasi data dasar, langkah ketiga identifikasi masalah potensial, langkah keempat identifikasi kebutuhan dan masalah potensial dan tindakan segera, dan langkah kelima merencanakan asuhan, langkah keenam melaksanakan perencanaan, dan langkah ketujuh evaluasi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk dua temannya. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang manajemen asuhan kebidanan atau 7 langkah Varney. Manajemen ini fungsinya untuk proses pemecahan masalah atau kerangka pikir seorang bidan. Jadi proses pemecahan masalah ini itu butuh didokumentasikan. Itu harus kita catat. Namanya dokumentasi asuhan kebidanan. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Dokumentasi ini bentuknya dalam bentuk SWOT. Subjektif, objektif, kemudian analisa, dan penata laksanaan atau planning biasanya. Oke, kita akan belajar itu hari ini. Yang mana itu? Kita mulai.
Oke, jadi di dalam asuhan kebidanan itu, khususnya pendokumentasian, itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Jadi ini tentang kebidanan pada pasal 61. Bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan berkewajiban mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Yang bagaimana itu sesuai dengan standar nanti kita akan bahas sama-sama hari ini bagaimana standar asuhan kebidanan. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu yang mana itu dokumentasi. Jadi dokumentasi itu proses mencatat, menyimpan informasi, data atau fakta. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang. Jadi harus fakta yang bermakna dalam melaksanakan kegiatan yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi inilah kenapa kita harus melakukan pendokumentasian, khususnya di kebidanan. Karena itu akan jadi bukti kalau kita betul-betul telah melaksanakan asuhan itu. Oke, itulah kenapa minggu lalu kita belajar tentang cara menyelesaikan masalahnya, dan minggu ini kita belajar tentang mendokumentasikan hasil dari pemecahan masalah itu. Oke? Oke, jadi termasuk di dalam kebidanan juga itu kita harus mencatat semua apa yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah metode pendokumentasian. Metode pendokumentasian itu ada banyak dalam kesehatan. Yang pertama, SOAPIR. SOAPIR itu subjektif, objektif, analisa, penata laksanaan, implementasi, evaluasi, dan reassessment atau penanganan kembali. Jadi dievaluasi kemudian dilakukan penanganan kembali. Kemudian SOAPY itu bedanya berada di reassessment tidak ada. Dia cuma sampai dengan evaluasi. Jadi subjektif itu bagaimana caranya menggali, anamnesis biasanya kita laksanakan. Kemudian kita mencari tahu bagaimana apa yang dirasakan sama pasien. Kemudian objektifnya itu bagaimana hasil pemeriksaannya kita. Lanjutnya analisa dari hasil subjektif dan objektif itu kita menganalisa apa masalahnya di pasien, diagnosa apa yang terjadi sama dia. Penyakit misalnya apa yang terjadi pada dirinya sehingga kita bisa memutuskan penata laksanaan apa yang cocok untuk pasien kita. Setelah itu ada implementasi penata laksanaan, kemudian kita laksanakan penata laksanaan itu dan evaluasi. Sama dengan SOAPIR, kalau ini termasuk dengan dokumentasinya. Yang dilaksanakan di kebidanan itu adalah SOAP. Nah, SOAP ini dia sampai penata laksanaan. Kenapa cuma di penata laksanaan? Tenang, ini sampai penata laksanaan tapi mencakup 7 langkah Varne yang kita laksanakan kemarin. Jadi subjektif di SOAP itu, subjektif itu mencakup langkah 1, anamnesis, kemudian semua informasi dan fakta-fakta yang terjadi sama pasien itu memuat dalam subjektif. Kalau objektif, apa yang kita periksa sama pasiennya, apa yang terjadi sama pasiennya itu kita periksa, kita lakukan pemeriksaan sama pasien. Kemudian analisa itu analisa kita tarik dari keadaannya pasien. Jadi tergantung dari subjek dan objektifnya. Jadi ini harus kerjasama. Kemudian penata laksanaan bagaimana melaksanakan tindakan kepada seorang pasien. Jadi proses pemecahan masalah terhadap analisa yang kita tarik. Oke, kita akan bahas satu-satu ini. Nah, kenapa kita menggunakan SOAP? Kenapa bukan yang tadi SOAPIR, SOAPY? Kenapa kita menggunakan SOAP di dunia kebidanan? Karena di dokumentasi kebidanan itu dia lebih sederhana, akan tetapi mengandung semua unsurnya. Jadi dia memang pendek, tapi banyak unsur yang ada di dalamnya. Oke, kita akan bahas sebentar. Kemudian dia lebih jelas dan juga lebih logis. Jadi dia cocok untuk asuhan kebidanan. Nah, langkah-langkah dokumentasi kita akan membahas setiap subjeknya. SOAP itu ada SOAP. Subjektif itu dari informasi pasien, kemudian objektif itu dari hasil pemeriksaannya kita, kemudian analisa itu bagaimana kita menginterpretasikan, bagaimana kita menarik diagnosa atau menarik kesimpulan dari keluhan-keluhan yang dialami sama pasien yang kita tangani. Oke? Kemudian setelah kita tahu apa masalahnya pasien, kita bisa menarik apa
penata laksanaan yang cocok. Oke, paham sampai sini? Oke, kita akan bahas juga di sini. Nah, ini subjektif. Jadi sengaja saya merahkan S-nya supaya kita tahu yang mana itu subjektif. Subjektif itu masalah dari sudut pandang klien. Jadi segala sesuatu yang dikatakan sama pasien ini penting. Kenapa? Kita bisa menarik diagnosa itu dari hasil keluhannya pasien. Kita harus tahu apa yang dialami pasien dulu. Makanya harus kita tanyakan betul-betul. Selain dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, keluhan-keluhan yang diajukan diutarakan sama pasien, kita harus lihat juga bagaimana ekspresinya. Jangan sampai dia bilang saya tidak apa-apa, ternyata mimik mukanya itu menunjukkan kalau dia kesakitan. Beda-beda tingkat nyerinya orang. Ada orang yang sudah nyeri sekali, ternyata dia merasa tidak masalah, ini masih bisa ditolerir sama saya. Tapi ada juga yang tidak bisa ditolerir, kayak orang-orang yang nyerinya sudah tinggi tingkat nyerinya, dia itu cepat nyeri, baru ke lecet sedikit itu sudah merasa nyeri sekali. Jadi beda-beda tingkat nyerinya orang. Nah itu kenapa kita perlu melihat ekspresi wajahnya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien tunawicara, kita kan tidak berkomunikasi langsung sama pasiennya, kita berkomunikasi sama keluarganya atau orang terdekatnya. Nah itu kita memberikan tanda O dan X. Kenapa? Karena bukan keterangan langsung dari pasiennya. Oke, ini khusus untuk tunawicara saja untuk tandanya. Oke, lanjut. Objektif ini yang dilihat, yang dirasakan oleh bidan pada saat kita palpasi tinggi fundusnya, apa yang kita rasakan. Meskipun pasiennya bilang ini pergerakan janinku sebelah kiri, tapi pada saat kita lakukan Leopold itu ternyata punggungnya berada di sebelah kiri. Jadi tidak semua keterangan itu bisa ditarik kesimpulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi subjektif dan objektif itu adalah pokok dari semua masalahnya. Jadi kita harus tahu apa yang dia rasakan, kemudian dibuktikan dengan pemeriksaan, baru kita bisa menarik kesimpulan. Oke? Jadi ini saling berkaitan. Kemudian data ini akan memberikan bukti gejala klinis. Nah, ada buktinya. Jadi semua yang dikatakan sama pasien kita harus buktikan dengan pemeriksaan yang kita berikan. Nah, selanjutnya analisis atau assessment. Biasanya yang kita dapatkan di lahan itu assessment. Dan kadang juga dikatakan analisa. Assessment ini atau analisa ini pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Jadi kita butuh dua ini, keterangan pasien dan pemeriksaan. Oke? Analisa yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data klien. Kemudian interpretasi data yang telah dikumpulkan mencakup diagnosis, masalah kebidanan, dan kebutuhannya. Nah, selanjutnya penata laksanaan. Nah, ini langkah terakhir dari SWOP ini sendiri. Langkah terakhir ini mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilaksanakan. Kalau di 7 langkah partai itu masih ada perencanaan. Kalau di sini perencanaan dan penata laksanaan jadi satu. Kemudian seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow up, dan rujukan. Tujuannya untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin untuk mempertahankan kesejahteraan. Jadi ini penata laksanaan itu untuk mencari solusi sebenarnya. Ini untuk menyelesaikan masalah dari pasien. Jadi ini dicatat di sini penata laksanaan. Oke, selanjutnya ini adalah hubungan antara 7 langkah Varney atau manajemen asuhan kebidanan dengan SWOP atau pendokumentasian asuhan kebidanan. Jadi ini 7 langkah Varney itu di langkah 1 pengumpulan data dasar itu mencakup 2 aspek, yaitu subjektif dan objektif di SWOP ya. Kemudian di langkah 2 interpretasi data dasar, langkah ketiga identifikasi masalah potensial, dan langkah keempat identifikasi kebutuhan segera atau tindakan segera itu kita masukkan di assessment atau analisa. Oke? Jadi analisa ini perumusan masalahnya, data objektif dan data subjektif. Jadi datanya ini, data analisa itu kita tarik dari subjektif dan objektif, betul.
Selanjutnya, langkah kelima, 6, dan 7 di 7 langkah Varney itu merencanakan asuhan, melaksanakan perencanaan dan evaluasi itu kita laksanakan di penata laksanaan. Jadi pembuatan penata laksanaan merupakan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Semua tercatat di dalam sini. Oke? Oke. Nah, prinsip teknik dokumentasi. Jadi ini adalah prinsip-prinsipnya. Jadi pendokumentasian itu seperti apa bentuknya? Jadi bukan cuma SOAP, ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Apa saja? Yang pertama itu mencantumkan nama pasien. Jadi nama pasien harus kita tulis dengan jelas. Kemudian menggunakan tinta hitam. Tinta hitam itu pulpen. Jangan menggunakan pensil. Kenapa tidak boleh pakai pensil? Mudah terhapus, betul. Jadi sebaiknya kita menggunakan pulpen yang tintanya warna hitam. Kemudian menuliskan tanggal, jam, pemeriksaan tindakan, dan observasi. Selanjutnya, siapa yang melaksanakan itu, siapa melaksanakan tindakan atau observasi itu harus dicatat. Siapa namanya, jadi itu harus jelas siapa yang melaksanakannya. Kemudian hasil temuan digambarkan secara jelas, harus dijelaskan bagaimana bentuk warna. Kalau misalnya ada keluar cairan tubuh dari pasien, misal ketuban, itu harus dijelaskan warna apa ketubannya, apakah jernika atau keruh atau bercampur dengan mekonium, itu harus jelas di sini. Kemudian interpretasi data objektif didukung oleh observasi. Jadi data objektif itu harus kita observasi juga. Jadi harus kita lihat apa yang dirasakan sama pasiennya. Kemudian kolom tidak dibiarkan kosong, tetapi dibuat tanda misalnya garis datar atau X. Oke, lanjut. Oke, bila ada kesalahan dalam pendokumentasian, tidak boleh ditutup atau tidak diperkenankan untuk menghapus, ditutup, di-teks, tapi dicoret saja. Dicoret satu kali garis, jangan juga dicoret berkali-kali sampai kehitaman, tidak tahu apa tulisannya. Jadi coret satu kali, kemudian beri tanda di belakangnya. Jawab dan tanggung gugat. Kenapa perlu tanggung jawab tanggung gugat? Karena kita ini di dunia kesehatan ada kalanya pasien itu tidak puas dengan apa yang kita laksanakan. Mungkin kita sudah melaksanakan secara SOP, secara standarnya, tetapi standar operasional prosedur, tetapi pasien menganggap itu tidak maksimal. Jadi itu bisa kita buktikan melalui dokumentasi yang kita catat. Oke, kemudian sarana pendidikan. Jadi bidan-bidan seperti adik-adik sekalian itu bisa mempelajari dari dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang keempat sebagai sarana penelitian. Jadi data atau informasi yang sudah tercatat di dokumentasi itu bisa kita laksanakan penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana pelayanan yang tepat atau bagaimana asuhan yang tepat untuk pasien kita. Misalnya pada ANC terpadu yang sekarang sudah terupdate menjadi 6 kali, yang dulunya 4 kali, sekarang sudah 6 kali. Itu sudah berdasarkan penelitian dan terbukti mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Kemudian menjamin kualitas pelayanan dengan seperti tadi. Jadi kalau sudah ditahu itu kurang mampu menyelesaikan masalah pasien, itu akan kita revisi lagi, kita perbaiki lagi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan sama pasien. Kemudian sumber data perencanaan asuhan kebidanan berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan perencanaan, itu akan kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, misal kita laksanakan asuhan kepada pasien, tetapi itu tidak efektif dalam menyelesaikan masalahnya, kita bisa merencanakan rencana lain atau memberikan asuhan lain. Oke, paham adik-adik? Nah, kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, di sebelah kanan siapa ini? Nadia, silahkan. Baik, ini Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya mau bertanya terkait apa perbedaan dari langkah Varney dan sekolah yang kita pelajari. Oke, ini minta diulang kembali. Ada yang bisa menjawab dulu temannya? Oke, silahkan. Jawab pertanyaan dari Nadia. Jadi perbedaan dari judul langkah Varney dan SOAP itu, kalau judul langkah Varney itu untuk menentukan tindakan kepada pasiennya, sedangkan SOAP itu adalah sebuah pencatatan dari hasil tindakan tersebut tadi. Oke, bisa. Tepuk tangan dulu untuk kedua temannya. Ada lagi yang mau bertanya? Di belakang, Henry. Ini Bu bertanya terkait dokumentasian
pendokumentasian. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin belum paham teman-temannya. Jadi ada yang mau menjelaskan? Ini Nur Rasmia, silakan. Izin menjawab Ibu, jadi kenapa pendokumentasian harus dilakukan? Karena sebagai alat komunikasi dengan bidan lain, kemudian sebagai memiliki perlindungan hukum terhadap bidan, kemudian sebagai alat bagi mahasiswa kebidanan untuk belajar, dan yang terakhir sebagai alat penelitian. Iya, bisa. Tepuk tangan. Ya, adik-adik masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah. Berarti sudah paham ya dengan materi hari ini. Selanjutnya saya yang bertanya. Oke, misalnya ada kasus kita punya pasien yang tidak jujur sama kita. Jadi data subjektifnya itu tidak lengkap atau beda dengan yang dirasakan sama pasien dengan yang terjadi. Itu boleh nggak kita laksanakan pendokumentasian swab ini? Oke, ada boleh, ada yang tidak. Oke, yang boleh dulu deh. Iya, silakan. Karena bisa dilihat dari hasil pemeriksaannya apakah sesuai atau Oke, bisa dilihat dari pemeriksaan, berarti data objektifnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang tidak. Silahkan. Oh ya. Di sini Bu, terkait dengan penjelasan Ibu di mana data subjektif dan objektif itu berkaitan, sehingga tidak hanya hasil pemeriksaan yang dapat digunakan untuk menentukan masalah dan menetapkan diagnosa, tetapi juga dari hasil anamnesa atau keterangan dari pasien untuk menentukan masalah dan menetapkan diagnosa. Oke, berarti ini adalah dua keterangan yang berbeda. Jadi ada dua pendapat ya, ada yang bisa dan ada yang tidak. Jadi dalam pendokumentasian itu atau SOAP itu membutuhkan dua unsur penting untuk menarik diagnosa atau dianalisa. Jadi kita membutuhkan subjektif yang tepat dan akurat. Semua yang informasi itu harus sesuai dengan apa yang dirasakan pasien. Kemudian objektifnya itu pemeriksaannya. Jadi itu harus lengkap ya. Kemudian kalau ada pasien yang tidak jujur sama kita, bagaimana cara kita komunikasi yang efektif supaya ini pasien percaya sama kita. Jadi menimbulkan rasa percaya itu dia bisa bercerita sesuai dengan kenyataannya. Oke? Oke, sudah paham sampai sini? Oke. Oke, kita akan melanjutkan ke tugas. Jadi tugasnya bisa diakses ke Classroom. Saya sudah masukkan di dalam Classroom tugasnya itu untuk membuat SOAP-nya. Jadi bagaimana pembuatan SOAP dari kasus yang saya berikan. Jadi ini ada kasus di dalam dalam Classroom-nya, silahkan dikerjakan, kemudian dimasukkan kembali ke Classroom ini. Oke? Oke. Baik, sampai sini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, sudah masuk mid semester ya. Jadi silakan belajar, persiapkan dirinya, jaga kesehatannya untuk memasuki mid semester. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap, Bang? Lapor, Prodi Sarjana Kebidanan kelas D23 telah selesai mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini. Laporan selesai. Bubarkan, lanjutkan sesuai rencana. Siap, bubarkan. Istirahat di depan, gerak. Siap, terima kasih. Baik, selamat belajar ya anak-anak.